Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jami'il asatidatil kiram, seluruh guru-guru yang hadir, mobil khusus guru kita al-mukarram Ustaz Baziali, Ustaz Bashir, Ustaz Nimin, juga Ustaz Rahmat, juga Ustaz Haryadi dan seluruh asatidat yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doain guru kita biar pada sehat, biar pada bisa berangkat umroh. Kalau emang udah berangkat umroh, berangkat haji. Kalau emang udah berangkat umroh, berangkat haji, biar berangkat lagi. Kalau udah berangkat lagi mudah-mudahan kebeli tanah, kebeli rumah, kebeli mobil mewah. Asal jangan lagi nikah ya. Yang ada aja udah, yang ada aja syukurin ya. Satu aja syukurin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, yang jauh maupun yang dekat, semua yang hadir insya Allah, walaupun nanti di hadapan Ka'bah ini tidak disebutkan satu persatu, namun insya Allah secara jamaah seluruhnya dimohonkan kepada Allah agar yang hadir ini malam diberangkatkan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa tawaf di Ka'bah, bisa melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sahibil bait Bapak Darman yang kita kenal dengan Bapak Damu ya. Iya, saya tahunya pas lagi bikin paspor. Wah, ternyata namanya selama ini tersembunyi. Tapi masya Allah, kita doain beliau sehat panjang umur. Karena insya Allah saya tanggal 1 berangkat 45 orang bareng sama orang sini kebanyakan. Tanggal 25 saya berangkat lagi bersama 90 orang, kurang 90 orang kurang 9. Belum ada yang 9, belum ada yang daftar lagi. Bukan iklan ini, ngasih tahu ini. Yang dihadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keberangkatan jamaah umroh diberikan sehat panjang umur, diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut saya lupa, besok tanggal 13
suntik meningitis. Yang tanggal 1, yang tanggal 25 besok disuntik ya, yang berangkat. Yang nggak berangkat kalau mau disuntik datang. Tapi bukan suntik meningitis. Suntik sehat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Karena Masya Allah, ini saya sehari berarti ngisi acara udah 3 Pak. Ya, udah ketahuan kan berarti. Kemarin jadi hampir subhanallah, insya Allah terjadwal jadwal sebulan ini saya punya acara sekitar 48 acara. Makanya bukan persoalan berkah ini, supaya doain biar sehat masalahnya. Ntar waktunya berangkat kita waduh, mudah-mudahan sehat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur karena begitu banyak nikmat yang Allah kasih pada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab man akrama duyufur rahman, siapa orang yang memuliakan tamunya Allah, akrama Allahu ila yaumil qiyamah, atau akramahullahu ila yaumil qiyamah. Orang yang memuliakan itu dimuliakan pula oleh Allah sampai hari kiamat. Mana memuliakannya? Kita hadir mendoakan orang yang mau melaksanakan ibadah umrah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan umrah sama seperti ibadah yang lainnya, ujian dan tantangan pasti ada. Maka lihat, kalau bicara tentang panggilan, ma'asyiral hadirin, ada orang yang dipanggil nggak balik lagi, ini panggilan mati. Ada orang yang dipanggil nggak jauh-jauh, kemudian dia balik lagi ke rumahnya, ini panggilan 5 waktu. Ada panggilan yang insya Allah kita akan kembali lagi, ini panggilan haji dan lihat, saat seseorang dipanggil oleh Allah, diumumkan namanya, berita duka cita telah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka seluruhnya saat itu rela atau tidak rela, enak atau tidak enak, senang atau enggak senang, enggak bakal balik lagi ke rumahnya. Misalnya ada yang meninggal dunia karena enggak betah, dia pulang lagi. Enggak perlu balik. Oke, enak banget, sempit banget. Nih, tapi alhamdulillah Romana kagak ada yang enggak betah ya. Nah, sebab belum pernah ada yang balik lagi sih. Ini Allah Subhanahu wa taala dia. Masya Allah, berarti kan enak juga Romana. Nih hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih panggilan pertama. Senang nggak senang, seluruhnya diserahkan. Jasadnya diserahkan, ruhnya diserahkan, dia punya amalnya diserahkan. Nabi katakan setidaknya 3 hal ini. Ada yang namanya ruh, ini kembali kepada Allah, jasad ini kembali kepada tanah, amal itu kembali pada diri. Ingat apa enggak nih? Ruh itu kembali kepada, jasad itu kembali kepada, amal kita kembali kepada diri kita sendiri. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, totalitas diserahkan semua kepada Allah sudah. Jelas ayatnya, ayat yang paling kita hafal ini mah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama saya suaranya kayak Mas Mus. Cuman Mas Mus juara 1. Ya saya juara di atasnya lagi. Ya bagaimana aja Mas Mus ya. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan memang saya juara 2 tingkat kabupaten. Dulu waktu SMP peserta emang 2 tuh. Ya hadirin Subhanahu wa taala, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, enak nggak enak sudah diserahkan total.
Apa yang ditinggalkan hartanya ditinggal, apa yang ditinggalkan keluarganya ditinggal. Bahkan kata Nabi, ini termasuk salah satu cara Allah untuk memutus kenikmatan seseorang ketika hidup di dunia. Nikmatnya hilang sudah saat itu. Ini kematian yang pertama kali diserahkan totalitas kita kepada Allah. Panggilan yang kedua, sholat. Ketika seseorang dipanggil oleh Allah, ketika seseorang dikumandangkan azan di masjid musallahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang dia ke masjid, datang dia ke musalla, kemudian qamat, dia mulai melakukan salat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada ungkapan dalam bacaannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, semuanya milik Allah, diserahkan ketika seseorang dalam kondisi salat. Ini panggilan yang kedua. Panggilan pertama, enak nggak enak diserahkan semua. Panggilan yang kedua, seseorang menyerahkan bagi yang mau. Sebab ada juga orang yang dipanggil kagak mau. Ini urusan sembahyang. Hadirin yang dirahmati Allah, panggilan yang ketiga, panggilan ke tanah suci. Maka subhanallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ketika seseorang berangkat menuju ke tanah suci, sama halnya dengan dua panggilan tadi, seluruhnya diserahkan kepada Allah. Maka ketika orang melaksanakan ibadah haji, orang melaksanakan ibadah umrah, semuanya totalitas diserahkan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat seseorang berangkat, dia tinggalkan teman yang biasa ngobrol, dia tinggalkan keluarganya saat itu, dia tinggalkan anak cucunya yang lagi lucu-lucunya, dia lakukan semuanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncul halal bihalal nih kayak begini. Ketika dibacakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan talbiyah, saling meminta maaf, maafin saya, maafin saya. Nih subhanallah, meminta maaf. Sebab apa? Maaf tidak ada jaminan ketika kita sampai di Mekah. Wallahu a'lam, masalah balik atau tidak itu kita serahkan total kepada Allah. Al-Maghfurlah Ki Haji Maimun Zubair, orang yang mulia, tiap hari berangkat, tiap tahun berangkat haji. Tapi ketika beliau sampai di sana, dipanggil oleh Allah, meninggal dunia di sana, nggak balik lagi beliau punya jasadnya, ya, dimakamkan di sana. Begitupun ketika seseorang umrah, sudah, maka lihat ketika seseorang pergi keluar dari rumahnya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada engkau ya Allah, saya serahkan seluruhnya. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang yang melaksanakan ibadah, apapun ibadahnya, panggilan dia memenuhi panggilan yang manapun panggilannya, maka ketika dia sudah dipanggil, semuanya diserahkan kepada Allah. Lihat, harta yang sudah dibayarkan untuk biaya umrohnya, harta yang dikeluarkan untuk biaya ratibnya, harta yang dikeluarkan untuk berbagai macam halnya, ini totalitas diinfakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti bakal dibalikin lagi oleh Allah dengan lipatan ganda.
Ini hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tenaganya dia serahkan totalitas kepada Allah. Untuk apa tenaganya? Untuk melakukan tawaf yang 7 kali. Kemudian dia melakukan sa'i yang 7 kali pulang pergi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sambil membaca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Setiap kali naik ke Bukit Safa dia baca ayat itu. Setiap kali naik ke Bukit Marwah dia baca ayat itu. Menghadap ke Ka'bah ketika di atas Safa dan Marwah dia mohon kepada Allah apa saja yang dia inginkan. Sebab kata Allah, tamu itu yang disebut tamu Allah, maka Allah kasih keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kata Nabi, orang yang dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah umrah, dosanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaannya? Doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diserahkan total untuk Allah. Ketika seseorang sudah berangkat, maka diajarkan dengan berbagai macam tarbiyah, dengan berbagai macam pendidikan di sana. Apa di antara pendidikannya? Diajarkan oleh Allah bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa demikian diajarkan? Sebab ketika seseorang memakai ihram, mau dia pejabat, mau dia jenderal, mau dia menteri, bahkan dia presiden, orang yang kecil sekalipun dia punya jabatan, sama pakaiannya putih semua. Nggak ada yang mentang-mentang jenderal dia lapisannya sampai 5, nggak ada. Mentang-mentang jenderal kayaknya 5. Sama pakaian ihram cuma 2 lembar tanpa jahitan. Mau yang jago apalagi yang lembek, sama nggak pakai sempak, nggak boleh. Ya, mau yang isinya gede, yang kecil sama nggak pakai gitu. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Seluruhnya di hadapan Allah itu sama. Apa yang membedakan? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka tadi ayatnya dibacakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, perbekalan yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana takwa itu? Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang melaksanakan ibadah umrah kalau bisa 1 jam sebelum azan dia sudah berangkat ke masjidnya, kalau bisa, ya subhanahu wa ta'ala. Selesai sholatnya tidak segera pulang, dia banyak zikir kepada Allah di Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, masjid yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banyak memohon kepada Allah ampunan akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dia meminta apapun, urusan duniawiyahnya, urusan ukhrawiyahnya, insya Allah doa-doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab maaf Bapak Ibu, Bapak hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berangkat umroh ini ada juga, orang yang berangkat haji ini ada juga, yang kalau diajak ibadah lemar ada, ya, ada yang model cuman ya begituan. Diajak ke ayo kita sembahyang, dari sini juga sama, ini kan tanah suci juga. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada uzur syar'i, ayo berangkat ke masjid. Tapi kalau sekiranya ada uzur syar'i, nggak apa-apa. Kalau memang kiranya dia sakit perut dan sebagainya, atau dia sakit dan sebagainya, adzan rahmati Allah, nggak ke masjid, nggak apa-apa. Nih ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya pernah sampaikan, ada orang ketika kita ajak, ayo Pak, kita ke Masjidil Haram Ustaz. Itu waktu saya berangkat kebetulan hotelnya persis di Zamzam. Itu di Zamzam itu bedanya begitu Pak. Kalau di Zamzam
itu dia punya kamar satu kamar 2 orang. Jadi persis yang kita lihat, kalau kita lihat jendela itu Ka'bah. Ya, kalau kita lihat jendela itu Ka'bah. Sekarang ongkosnya kurang lebih 30-an. Nah ini adalah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ajak Bapak Ibu, ayo kita berangkat ke masjid, Ustaz, tuh lihat Ka'bah kelihatan. Kan dari sini masih sah kita sembahyang. Tuh adalah subhanahu wa ta'ala. Ada aja memedih mah alasannya aja. Bener-bener nih. Ya Allah ya Rabb. Maka itu ada subhanahu. Pak saya nggak kalau cuma beberapa hari kok. Ya, apalagi kalau urusan umroh berapa hari kita di Mekah 4 hari. Ya, kemudian di Madinah 3 hari. Itu selama sekian hari itu usahakan semaksimal mungkin. Maka minta terus sama Allah, ya Allah, saat berangkat hari ini sehatkan saya, saat berangkat sehatkan saya, pulang dari sono sehatin saya terus ya Allah. Tuh minta terus. Sebab bagaimanapun itu ibadah fisik, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah fisik. Ya, kalau orang yang berangkat umrohnya malam dingin, orang yang berangkat umrohnya siang panas, dia kemudian muter, pegel kakinya, keringetan dan sebagainya. Di sofa Marwah pun demikian, masya Allah perlu fisik. Apalagi bicara haji, ya Allah ya Allah. Maka sekarang nunggu haji lama buat rasanya, hadirin subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pakai dipikirin. Ada orang kalau kita ajak haji, ayo berangkat haji, Ustaz, lama haji mah. Ya kalau gitu umroh, bukan kita kagak. Ya subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umroh, serahkan totalitasnya kepada Allah. Diajarkan dia bahwa yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Apa tujuan Allah latih kita dengan demikian? Nanti ketika pulang, sifat takaburnya, sifat sombongnya terkikis. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa. Tuh, ini umroh makbulah. Awas, jangan sampai ada kata-kata tuh gara-gara gua tuh. Lu tahu karena gua tuh, ya. Lu tahu gua kan? Nih subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Maka kalimat-kalimat gua, kalimat saya, kalimat aku hilang saat itu. Diajarkan oleh Allah supaya hilang takaburnya atau merasa ujubnya, merasa lebih dari yang lain. Ya Allah ya Rabb, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, insya Allah diajarkan oleh Allah bagaimana seharusnya bertawadhu. Lihat orang yang punya duit sama pakaiannya, orang yang punya jabatan sama dia pakaiannya, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan bedanya Ustaz, kalau yang kebanyakan duit belanja mulu saya lihatin. Hadirin, belanja mah bukan persoalan ibadah, itu mah keluar jalur. Ya Allah, ada Pak orang yang kalau kita ajak ke masjid niatnya ke kanan kiri mulu ada. Ya sebab kanan kiri toko mulu. Ya Allah, entah gua gamis di gua injak di gamis ini. Masya Allah. Kita udah pulang, Ustaz duluan dah ke hotel ya. Saya bilang, emang apa? Ini mau niat-niat dulu tuh, halus subhanahu wa ta'ala. Kita tungguin di hotel. Dia udah bawa gombolan. Mana banyak buat apa aja dibeli ini, halus subhanahu wa ta'ala. Awas. Kadang-kadang begini, saya pernah sampaikan begini. Nilai real itu kan kesannya kecil tapi banyak. Ini kadang-kadang kita tergodanya mau belanja tuh begitu, halus subhanahu wa ta'ala. Saat ditanya, misalnya begini. Kan di sana rokok 25 real sampai 30 dah. Taruh ya, murah 25 real. 25 real di sini berapa? 25.000. Ya, kalau kita dengar kata-katanya 25 real sama 25.000. Kalau kata-kata nih, kira-kira gedean 25.000 apa 25 real? Kalau kata-kata mah 25.000. Pas kita hitung-hitung 25 real, 25 kali 4.000 berapa dah? Baru kita pas nyampe hotel ngajuk. Ya Allah, kalau tahu capek mah, ya Allah gua nggak beli. Ya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Sebab itu niatinya ibadah saja ya, niatinya ibadah saja. Kita niatin ibadah, apapun kita niatin ibadah. Boleh nggak beli-beli? Lah boleh banget.
ya. Cuman tentu ada batasannya, nggak boleh sampai 30 kilo lebih, 35 paling maksimal, rata-rata 33 kilo. Tuh di koper kita yang paling gede, koper kita yang kita tenteng itu paling banyak 7 kilo. Di tempat yang kita bawa ini paling banyak 5 kilo. Biasanya dari 5 kilo 4 kilo jadi, atau 3 kilo yang kita bawa. Di sini paling 5 kilo. Yang kita tenteng di tas gede itu paling 31 kilo, paling banyaknya segitu. Sebab nanti ketika mau pulang biasanya ditimbang nih Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kelebihan kita pulang belakangan tuh, ya bagian kita tinggal aja nih Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa? Kita sudah ingatkan jangan sampai berlebihan nih Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah umroh yang kita lakukan pertama, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nih niatnya untuk siapa? Allah. Jadi niatnya untuk Allah, maka semuanya serahkan saja kepada Allah. Apapun yang terjadi, saya serahkan hidup mati saya, segala hal yang ada pada diri saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Insya Allah dengan begitu Allah akan jaga kita, Allah akan jaga keluarga yang kita tinggalkan. Insya Allah saat kita menyerahkan segalanya kepada Allah, kita akan kembali dengan selamat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sepulang kita dari umrah, selamat dunia dan akhirat. Allah ridha kepada kita. Dengan begitu insya Allah Allah bakal terus ijabah doa-doa kita. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca umul kitab suratul Fatihah. Kita doakan terkhusus buat padamu Pak Darman, juga beberapa jamaah yang lainnya yang menyertai pada tanggal 1 bersama saya. Mudah-mudahan dalam proses ibadahnya diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kelancaran, dan seluruh jamaah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat hingga pulangnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan untuk diri kita masing-masing, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa kita melaksanakan tawaf di Ka'bah, bisa melaksanakan sa'i Safa Marwah, dan mudah-mudahan bisa berziarah di Madinah, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala doa dijawab oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Hadirin rahmati Allah, banyak salah saya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum saya tutup, kita sama-sama menengadahkan kedua tangan. Kita mohon kepada Allah agar doa kita dijawab. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya maulana ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahhil alaina kulla asri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.